Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sahabat Sosiologi Channel. Ya, kali ini saya akan melanjutkan uh, replikasi ceramah selama bulan Ramadan yang telah kita ketahui bahwa ini adalah bulan Ramadan dan umat Muslim melakukan puasa di siang hari dan malam hari melakukan salat tarawih, dan di saat itulah ada ceramah sekitar 7 menit atau dengan bahasa kultum 7 menit, dan dengan batasan waktu yang begitu singkat, maka para dai, para ustadz melakukan ceramah yang singkat tetapi berbobot. Jadi ada ceramah yang berbobot dan eman-eman kalau tidak direplikasi, ya, tidak di-share. Jadi ini adalah hasil dari ceramah seorang ustadz dan saya mencoba untuk berbagi dengan melakukan replikasi. Baik, saya coba untuk share screen. Ya, ceramah kali ini luar biasa menarik juga, ya. Nanti ada relevansinya dengan sosiologi. Jadi sang ustadz mengajak kita tadabbur firman Allah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Ya, sang ustadz menyapa jamaah dengan doa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti apa Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan 11 ini, mari kita lihat bersama. Jadi Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 ini, coba saya bacakan terjemahannya. Allah membuat istri Nuh alaihissalam dan istri Lut alaihissalam sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang jahanam. Jadi neraka jahanam. Jadi ayat 10 ini, Ustadz menjelaskan bahwa ini adalah perumpamaan orang-orang yang membangkang. Jadi istri yang membangkang pada suami, istri yang tidak taat pada Allah dan pada suami yang itu adalah sebagai nabi, utusan. Nah, salah satunya adalah salah duanya, ya, salah satunya adalah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Lut alaihissalam. Jadi ada beberapa potret yang disampaikan oleh Ustadz, potret keluarga, ya, ada 3, ya. Yang pertama adalah keluarga suami yang saleh tapi istrinya tidak saleh atau istrinya tidak taat atau istrinya durhaka kalau dalam bahasa Islam. Suaminya Masya Allah dan istrinya naudzubillah. Istri Nabi Nuh alaihissalam membangkang perintah Allah dan juga tidak taat pada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri Nabi Nuh ini mengatakan kalau Nabi Nuh ini adalah orang gila. Jadi
kaumnya, ke orang-orang itu, istrinya ini semacam woro-woro atau mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah orang gila. Wah, ini naudzubillah. Nah, ketika Nabi Nuh ini alaihissalam membuat perahu, keluarga, termasuk istri dan anaknya, dan juga kaumnya itu mengejek ya, mengejek. Karena waktu itu bagaimana kok membuat perahu di apa ya, ketika tidak ada hujan dan di tengah padang pasir ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi ketika terjadi hujan, ya karena Allah mengadab kaum Nabi Nuh ini, orang-orang yang taat pada Allah dan juga taat pada Nabi Nuh, akhirnya mereka adalah naik ke perahu dan selamat. Tetapi waktu terjadi banjir yang begitu mengerikan itu, Nabi Nuh tetap ingin berusaha untuk mengajak istrinya, menyelamatkan istrinya, tapi istrinya tidak mau. Lalu Nabi Nuh juga mengajak pada anaknya. Dia berenang, tapi anaknya dengan sombong mengatakan akan mencari perlindungan ke atas gunung. Gitu. Tapi hujan tidak reda, akhirnya gunung tenggelam dan anaknya juga binasa. Jadi anak dan istri Nabi Nuh ini tidak selamat. Nah, di ayat 10 itu juga Allah membuat perumpamaan Nabi Lut. Nabi Lut ini tinggal di desa Sodom. Ya, penduduknya keluar dari fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu adalah heteroseksual. Laki-laki ya menyukai perempuan karena dalam Islam itu fitrah manusia adalah reproduksi dan juga punya anak atau regenerasi. Ya. Jadi regenerasi adalah fitrah manusia. Nah, tetapi di kaum Lut ini itu adalah laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan juga suka perempuan atau di sekarang LGBT. Jadi ustadznya mengatakan ini LGBT ya. Dan ustadz mengatakan itu adalah penyakit. Nah, istri Nabi Lut itu juga membangkang ya. Sama dengan istri Nabi Lut tadi. Tidak mengikuti perintah Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ketika 3 malaikat itu menemui Nabi Lut dengan wujud manusia, laki-laki yang tampan, istri Nabi Lut ini mengabarkan ke orang-orang dan mengajak ke rumahnya bahwa di rumahnya itu ada 3 laki-laki yang tampan. Jadi ini istri ini mengajak agar mereka bisa melampiaskan nafsunya. Ya, walau akhirnya dihalau oleh Nabi Lut alaihissalam karena 3 orang itu adalah tamunya yang mulia. Nah, jadi mungkin sang Ustadz juga melakukan refleksi bahwa potret laki-laki yang saleh dengan punya istri yang tidak saleha, tidak saleha atau istri yang membangkang itu juga akan terjadi sampai akhir zaman, sampai kiamat. Di era sekarang juga akan banyak. Karena ini adalah sedang menjadi apa ya? Menjadi semacam pola keluarga ya. Dan Ustadz menyarankan untuk tetap bersabar ya sang suami. Jika suami mendapati istrinya membangkang pada suaminya dan juga tidak mau taat sama Rasulullah, tidak mau taat dengan Allah, maka tetap bersabar, mendoakan dan mendakwai. Jadi tidak langsung menceraikan ya. Tapi harus ada proses di sana, proses kesabaran. Nah, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11, saya bacakan terjemahnya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus.
dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang jalim. Jadi ayat 11 ini perempuan yang soleh, soleha. Ini soleha, ini keliru. Soleha, istri Fir'aun. Mempunyai suami yang dolim, yang durhaka. Ini kebalikan dari pola yang pertama tadi. Pola pertama adalah suami yang saleh mendapat istri yang tidak saleh, saleha. Istri yang tidak saleha atau pembangkang. Nah, kebalikannya sekarang adalah keluarga yang kedua. Perempuan yang saleha, yang taat sama Allah, taat sama utusan Allah. Nah, waktu di saat Firaun ini utusan Allah adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dua utusan Allah. Nah, mempunyai suami yang dolim, durhaka. Nah, istri Firaun ini adalah namanya Asia binti Muzahim. Nah, ia minta dibuatkan istana di surga Firdaus, ya, surga yang tinggi, ya, Firdaus. Nah, sama dengan yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa keluarga seperti ini, istri yang punya suami yang tidak taat pada Rasulullah dan pada Allah itu juga akan ada hingga kiamat. Jadi istri juga harus tadi itu sabar, berdoa pada Allah, dan mendakwai. Nah, Ustaz juga menyampaikan bahwa ada 3 potret sebenarnya. Potret yang ketiga. Potret ketiga ini adalah suami yang saleh dan istri yang taat, yang salehah. Nah, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga termasuk Rasulullah Nabi Muhammad juga sama, adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini jamaah yang dimuliakan Allah itu punya berdoa, selalu berdoa pada Allah untuk dianugerahkan anak yang saleh dan salehah. Jadi kalau ingin punya anak yang saleh atau salehah, maka kedua orang tuanya ini harus saleh dan salehah dulu. Nah, ini jadi kalau kita kembali ke Nabi Ibrahim, bagaimana beliau dan juga istri-istrinya adalah orang-orang yang taat pada Allah. Nah, maka kalau ingin mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salehah, maka orang tuanya juga harus saleh dan salehah dulu. Nah, ini kunci ya, kunci pada jadi nggak bisa misalnya orang tuanya tidak saleh tapi berharap atau mengharapkan anaknya akan menjadi anak yang saleh dan salehah, karena di sinilah perlu doa, karena orang tua itu doa. Nah, doa Nabi Ibrahim agar dianugerahi anak yang saleh dan salehah adalah, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang saleh. Jadi dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim ini adalah luar biasa, Nabi yang luar biasa, berdoa dan doanya banyak dikabulkan oleh Allah. Masuk doa agar negeri Mekah dan Madinah menjadi negeri yang sejahtera, aman, dan memiliki seorang Rasul atau utusan. Itu adalah juga doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga Mekah dan Madinah menjadi negeri yang makmur, sejahtera, dan aman hingga akhir zaman, hingga kiamat. Bahkan nanti Dajjal pun tidak bisa obok-obok Mekah dan Madinah. Nah, kembali bahwa kenapa kok ini pengajian ini, ceramah ini saya replikasi, karena ini ada kaitannya dengan sosiologi atau relevan dengan sosiologi. Jadi penyimpangan perilaku seks homoseksual di zaman Nabi Lut alaihissalam ini sudah menjadi masalah sosial. Jadi mayoritas. Makanya kenapa Allah murka menurunkan Alkitab, karena mayoritas sudah menjadi menyimpang, sudah menjadi homoseksual.
homoseksual. Jadi homoseksual ini bukan genetik ya, tetapi berupa gejala sosial awalnya. Awalnya beberapa orang melakukan praktik ini penyimpangan ini dan akhirnya menyebar menjadi mayoritas sehingga akhirnya menjadi masalah sosial. Jadi gejala sosial itu adalah homoseksual itu praktik-praktik ini dilakukan oleh beberapa pasangan. Itu gejala sosial. Tetapi pasangan ini cenderung menyebar ya kalau gejala sosial itu karena praktik homoseksual itu cenderung menyebar. Jadi kayak seperti data yang mutakhir seperti yang dikatakan oleh yang ditemukan oleh polisi itu adalah orang-orang yang korban sodomi, korban iya pelecehan seksual, sodomi dan lain-lain itu cenderung dia melakukan sodomi. Nah itu, jadi menyebar secara mayoritas, mayoritas. Nah, jadi kalau homoseksual ini belum dikatakan masalah sosial kalau tidak mayoriti ya, tidak 50% ke atas. Tapi kenyataannya di zaman Nabi Lut ini sudah mayoritas, sehingga Allah menurunkan azabnya. Dan homoseksual adalah perilaku melampaui batas. Homoseksual adalah praktik sosial hasil dari habitus yang diusahakan terlembaga. Jadi bagaimana istrinya Nabi Lut ini sangat getol ya, sangat getol melembagakan itu ya, melembagakan. Bahkan orang-orang yang melakukan homoseksual ini berusaha untuk mengusir Nabi Lut dari kaumnya itu. Nah, ada fakta yang menarik di Al-Quran ya, tentang homoseksual ini adalah saya dikatakan tadi bahwa homoseksual ini bukanlah genetik ya, secara sosiologis, tapi adalah hasil dari pembelajaran, hasil dari praktik-praktik sosial, hasil dari penyimpangan yang sistematis, terlembaga dan dan sudah lama dilakukan ya. Faktanya adalah homoseksual ini hanya ada di kampung Nabi Lut alaihissalam. Sementara kampung Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada praktik homoseksual. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam ini hidup dalam satu zaman, walaupun berbeda wilayah. Jadi, misalkan kalau misalnya homoseksual ini adalah genetik, maka bisa ditemui di kaumnya Nabi Ibrahim ini ada homoseksual, tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada di kaumnya Nabi Ibrahim ini. Jadi seperti yang sosiologi, teori-teori tentang penyimpangan di sosiologi ini, penyimpangan ini bisa adalah hasil dari pendidikan, dalam arti hasil dari pendidikan komunitas, hasil dari pembelajaran, hasil dari praktik-praktik sosial. Jadi bukan karena genetik. Mungkin itu adalah hasil ceramah yang saya replikasi. Dan mohon maaf mungkin juga pada teman-teman yang tidak mengenakan atau tersinggung dengan bahasan ini, ya karena ini adalah fakta yang ada di Al-Quran bahwa homoseksual ini hanya ada di di kampung Sodom Nabi Lut, sementara di kampung Nabi Ibrahim tidak ada. Mungkin itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.